Informasi lainnya pemirsa, Fajri, pasien obesitas dengan bobot badan 300 kg tengah menjalani penanganan ketat dari tim dokter spesialis RSCM Pusat Jakarta. Bersama Dr. Arif. Pasien ditangani oleh tim dokter multidisiplin keilmuan, diantaranya anestesiologi dan perawatan intensif, respirologi, endokrin metabolik, gastroenterologi, kardiologi, ilmu penyakit dalam, bedah digestif, bedah vaskuler, urologi, neurologi, psikiatri, dermatologi, venerologi, rehabilitasi medik, gizi klinik, dan tim nakes lainnya. Penanganan dan observasi dilakukan untuk menentukan prosedur perawatan lanjutan bagi Fajri. Fajri juga akan menjalani prosedur berupa teropong saluran nafas untuk evaluasi dahak dan kondisi paru-paru, pemeriksaan hormon insulin, tiroid, dan gula darah puasa untuk mengevaluasi kondisi obesitas pasien. Pemirsa, RSCM menjelaskan bahwa pasien Fajri ini merupakan kasus yang tidak biasa sehingga butuh penanganan secara khusus. Dan berikut konferensi pers dari RSCM. Ini adalah kasus yang langka di mana RSCM menerima rujukannya dari Dinas Kesehatan Tangerang. Pada tanggal 9 Juni tahun 2023 dirujuk ke RSCM dalam kondisi memang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu RSCM juga sudah menerima beberapa kali kasus rujukan dengan obesitas yang luar biasa. Salah satunya adalah yang dari Bekasi yang kita sekarang sudah kembalikan dan ditangani di sana. Kami sudah memberikan arahan kepada mereka. Dan kali ini adalah kasus dewasa. Jadi seorang laki-laki umur 26 tahun. Demikian yang dapat disampaikan pada awalnya, dan kondisi pasien saat ini masih memerlukan banyak sekali pemeriksaan dan juga penanganan oleh tim yang dari multidisiplin kami, stabil di ruangan yang memang karena kondisi yang sangat luar biasa itu kami tidak bisa merawat di ruang rawat biasa. Kami menyiapkan rawat khusus, satu ruangan hanya untuk yang bersangkutan dan tidak bisa di tempat tidur karena berat badan yang tidak memungkinkan adanya tempat tidur yang sebesar yang dibutuhkan dan berat sekali, dan alat-alat untuk ICU-nya kita tarik untuk ditaruh di sana untuk memonitor pasien tersebut. Jadi seluruh peralatan kita tarik ke ruangan tersebut dengan memodifikasi ruangannya, kita membobok pintu dan sebagainya. Mengenai berat sesungguhnya, memang yang kita terima itu berdasarkan berat estimasi ya. Pertama dikirim dengan estimasi 260 kg. Tetapi kita memang harus mengukur secara aktual yang berapa. Cuma timbangan untuk itu tuh memang nggak ada. Ada timbangan yang beratnya maksimum adalah berapa? 150 kilo, lebih dari 150 kilo nggak bisa nimbang, patah dia gitu. Jadi kita mengestimasi karena dengan 150 kilo aja nggak kuat gitu ya. Terus kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dokter. Yang kedua tadi adalah penanganan khusus. Jadi begini, ini ada suatu hal yang sangat tidak biasa. Ada orang yang bisa sedemikian besarnya. Nah, beban bagi tubuh manusia untuk bisa memberikan metabolisme ke seluruh tubuh yang begitu besar tentu menjadi sangat berat. Jantung bekerja menjadi sangat berat, paru-paru bekerja sangat berat, apalagi dia tidak pernah bergerak. Jadi kondisi rumah atau lingkungan yang lembab dan sebagainya itu menimbulkan masalah-masalah di paru-paru. Demikian pula pada kulit, sehingga kulitnya juga banyak luka, kemudian lukanya terinfeksi, paru-parunya juga menjadi sesak karena ada infeksi juga dan sebagainya. Kita sedang memeriksa dan ada beberapa yang sudah ada hasilnya, antara lain fungsi jantung, fungsi paru, fungsi ginjal, sampai dengan fungsi hati, misalnya kita semua harus periksakan. Bagaimana mengenai yang lain-lain termasuk genetik, kami sedang membahas apakah kita perlu untuk berdiskusi lagi dengan teman-teman dari itu ya, dari penyakit langka. Teman-teman penyakit langka ya, ada rare disease. Belum ya, belum. Nanti kita akan undang yaitu Dr. Damayanti. Pemirsa, RSCM sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dalam menangani kasus obesitas ini melakukan konferensi pers mengenai pasien Fajri. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Fatima Albar.
Ya, selamat siang Fatima. Fatima, bagaimana kondisi terkini Fajri saat ini? Ya, siang Ana. Ya, Ana dan juga pemirsa, memang baru saja kami menyaksikan konversi pers atau keterangan langsung dari pihak RSCM mengenai kondisi Muhammad Fajri, kondisi terkini dari Muhammad Fajri. Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammad Fajri merupakan pasien obesitas dengan berbobot sekitar 300 kg. Memang sebelumnya pada Jumat lalu sudah dirujuk ke RSCM, dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, dan memang pada tiba di RSCM kondisi dari Muhammad Fajri sendiri memang sudah tidak stabil. Kondisi sudah sesak nafas dan memang memiliki sedikit luka-luka di bagian tubuhnya. Dan kemudian tadi dijelaskan oleh pihak RSCM dari PLT Direktur RSCM sendiri, Dr. Lis menyampaikan bahwa memang kondisi Muhammad Fajri ini merupakan kondisi yang cukup langka. Meskipun RSCM sudah menangani beberapa kasus obesitas sebelumnya, namun kali ini memang kondisi Fajri sedikit berbeda dengan berbobot yang lebih besar dari biasanya, sehingga memang memerlukan perawatan atau analisa lebih lanjut yang berbeda dari biasanya. Dan dapat kami informasikan memang bahwa sebelumnya Fajri ketika tiba di RSCM dirawat di IGD atau di observasi utama awal di IGD, kemudian memang dipindahkan ke ruangan khusus, di mana ruangan khusus itu sendiri pun dimodifikasi oleh pihak RSCM sehingga Fajri bisa memasuki ruangan tersebut, dan alat-alat pun dipindahkan, alat-alat kebutuhan ICU pun dipindahkan di ruangan tersebut khusus untuk Fajri. Kemudian dari segi tempat tidur yang disediakan juga memang dimodifikasi kembali, karena tempat tidur yang disediakan semua biasanya memang tidak mencukupi atau tidak bisa menahan beban berat dari Muhammad Fajri sendiri. Dan untuk kondisi lebih lanjut dari Muhammad Fajri memang hingga saat ini belum dilakukan tindakan lebih lanjut, karena mengingat kondisi Muhammad Fajri pada tiba di RSCM sudah sesak napas, kondisinya tidak stabil, sehingga saat ini masih melakukan observasi terlebih dahulu dengan melibatkan beberapa dokter multidisiplin dari kedokteran, berbagai lini kedokteran pun ikut turut serta untuk mengobservasi dari kondisi Muhammad Fajri sendiri. Jadi memang belum dilakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, menunggu kondisi Fajri kembali normal atau memang bisa dilakukan atau bisa dilakukan kondisi lebih lanjut. Jadi memang kita lihat kondisi Fajri karena saat tiba di RSCM kondisinya masih sesak nafas dan tidak bisa memang dari pihak kedokteran meningkatkan atau melakukan tindakan lebih lanjut. Selain itu juga dapat kami informasikan tadi Fajri memang mendapat beberapa kemungkinan mengapa ia bisa hingga memiliki berat bobot hingga 300 kg tersebut, maksud kami. Dan memang awalnya Fajri ini sekitar 3 tahun lalu mengalami kecelakaan, dan dimana setelah mengalami kecelakaan tersebut Fajri berbaring dan tidak melakukan banyak pergerakan. Namun memang sebelum melakukan atau mengalami kecelakaan tersebut Fajri sudah memiliki bobot berat badan sekitar 150 kg, dan setelah mengalami kecelakaan sehingga Fajri tidak banyak bergerak menimbulkan Fajri mendapatkan bobot berat badan yang lebih tinggi karena ia tidak banyak bergerak. Namun apakah penyebab kecelakaan tersebut menjadi salah satu sebab penambahan berat badan yang signifikan Muhammad Fajri? Pihak dokter belum bisa memastikan, masih menunggu observasi apa penyebab dari peningkatan bobot berat badan di Muhammad Fajri sendiri, apakah itu genetik ataupun memang ada penyakit-penyakit lain, masih menunggu observasi. Dan kita masih menunggu dari pihak RSCM kapan memang Fajri bisa dilakukan tindakan atau lebih lanjut. Kembali ke studio. Informasi langsung Fatima Albar dari RSCM Jakarta. Terima kasih.